Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-hukmu tsani hadil julus ba'da tanawuli ta'amil walimati haram. Apakah duduk nyangkruk setelah memperoleh makanan walimah, apakah nyangkruk hukumnya haram? Dalam menunjukkan qauluhu ta'ala fa idza ta'antum fantasiru, jika kalian selesai makan maka bubarlah. Kayak cepat harus langsung bubar, tidak boleh ngobrol. Ayat ini menunjukkan ala daruratil khuruj, menunjukkan atas harus segera keluar ba'da tanawuli ta'am, setelah memperoleh makanan walimah. Wa hadza minal adabil islamiyah, hal ini termasuk di antara tata krama islami allati addaba, yang mana telah mendidik adab Allah biha dengan adabil islamiyah al-mu'minin, kepada orang-orang mukmin. Fal muksu, maka berdiam diri, wal julusu, dan duduk cangkruk, ba'da tanawulit ta'am, setelah memperoleh makanan walimah, laisa biharamin, tidak haram tapi enggak duwe toto kromo. Haram sih tidak, tapi enggak etis. Walakinnahu, akan tetapi tetap al-muksu, tetap berdiam diri setelah makan, iku mukhalifun, bertentangan li adabil Islam, bertentangan dengan tata krama Islam. Kenapa? Lima, karena sesuatu fihi, yang ada di dalam muksu, nyatane ma minal isqali, memberatkan, ala ahlil manzil, memberatkan kepada tuan rumah. Siyama, apalagi idza kanatid daru, jika adalah rumah itu laisa, tidak ada, fiha, di dalamnya, siwa baitin wahid, kecuali hanya satu rumah saja. Omai cili kamare siji, tamune gak mulih-mulih, tuan rumahnya repot istirahat. Allahumma, enggak usah dimaknai illa, kecuali idza kanal julusu, apabila duduk nyangkruk itu biizni sahibid dar, memang dengan izin tuan rumah, au amrihi, atau dengan permintaan tuan rumah, au kana julusan yasiran, atau nyangkruk itu hanya sebentar, ta'arafahun nas, yang saling memakluminya, annasu, umat manusia. Enggak apa-apa kalau begitu. La yasilu, tidak sampai, ila haddil isqal, tidak sampai kepada batas memberatkan, al-madhmum, yang dicela. Wa ma'adhalika, toh meskipun demikian, fal afdal, yang lebih afdal, al-khuruj, segera keluar. Walihada, karena inilah, ja'a, datang, at-takbiru, bahasa bil fa'i, pakai fa, bukan summa. Fa itu maknanya segera. Allati tufidu, yang berfaedah makna opo fa, at-tartib wa ta'qib, berfaedah makna urut dan segera. Fantasiru,
fal muksu ba'da ta'am ghairu marghubin fi. Berdiam diri setelah makan walimah tidak baik alal itlaq secara mutlak, tapi enggak sampai haram. Walam yabqa, dan tidak ada lagi illa kecuali an yafrugha, supaya menjadi longgar ahlul baiti tuan rumah, longgar li ba'di sya'nihim, untuk sebagian urusan mereka. Ojo terus menjagongi sampeyan urusannya akeh. Wal baqa'u ba'da dzalika nau'un minal isqal, sedang tetap berdiam diri setelah makan itu semacam ada unsur memberatkan, ghairu mahmud, yang tidak dipuji. Yatanafa, yang mana hal itu bertentangan ma'al adabir rafi', bertentangan dengan tata krama yang mulia, wadzauqis salim, dan bertentangan dengan perasaan sehat. Al-hukmu tsalis, halil amru bil hijab khassun bi azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam am huwa am. Apakah perintah hijab dalam arti orang laki-laki kalau nanya minta kepada seorang perempuan harus dibatasi tabir, orang adep-adepan langsung. Apa itu hanya berlaku umat dengan istri Nabi kah? Atau berlaku semua antara laki-laki dan perempuan meskipun bukan istrinya Kanjeng Nabi? Al-ayatul karimatu waradat fi sya'ni buyutin Nabi sallallahu alaihi wasallam khassatan. Ayat-ayat itu faradat telah sampai menyangkut urusan rumah tangganya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam khassatan, secara khusus. Untuk apa diperlakukan seperti itu? Ta'ziman, guna mengagungkan li Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa takriman, dan guna memuliakan li sya'nihi, kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi menurut kitab ini dan umumnya ulama Arab memang begitu ya. Walakinnal ahkam allati fiha, akan tetapi hukum yang ada di dalam ayat-ayat ini ammatun, bersifat umum. Ta'ummu jami'al mu'minin, berlaku umum bagi seluruh orang-orang mukmin. Li'annaha adabun ijtima'iyyah, karena memang menyangkut tata krama sosial. Wa irsyadatun ilahiyah, dan bimbingan yang berasal dari Allah. Yastawi, sama saja, fiha, dalam hal hukum-hukum ini, jami'un nas, semua manusia, enggak peduli keluarga Nabi atau bukan. Fal amru bi'adamil ikhtilat bin nisa, perintah supaya tidak bercampur aduk laki dengan perempuan, wa bisu'alihinna min wara'i hijab, perintah minta kepada kaum perempuan dari balik hijab, laisa qasiran ala azwajir rasul, semuanya itu tidaklah terbatas kepada para istri Rasul. Walakinnahu amun yashmalu jami'an nisa'il mu'minin, akan tetapi hal ini bersifat umum, mencakup semua wanita muslim mukmin. Fa idza kana nisa'ur rasul, kalau istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajuzul ikhtilatu bihin, tidak boleh laki-laki bercampur dengan para istri Nabi, wala an-nadhuru ilaihinna, dan tidak boleh memandang para istri Nabi, ma'a annahunna ummahatul mu'minin, padahal para istri Nabi itu ibarat
ibu bagi orang-orang mukmin. Yahrumuz zawaju bihinna, yang mana haram menikahi para istri Nabi. Wala yajuzu su'aluhunna illa min wara'i hijab, dan tidak boleh meminta kepada para istri Nabi kecuali dari belakangnya hijab. Kalau itu berlaku bagi istri Nabi, fala syakka, maka tidak ada keraguan, annal ikhtilat, bahwa bercampurnya laki-laki bighairihinna, dengan wanita selain istri Nabi, minan nisa, awit tahaddus, atau ngobrol ilaihinna, kepada kaum perempuan selain istri Nabi, bituni hijab, tanpa hijab, yakunu haraman, hukumnya haram menurut kitab ini ya, menurut Ali As-Sabuni. Min babi aula, masuk kategori kias aula, li annal fitnata, karena terjadinya fitnah bin nisa, dengan kaum perempuan tadi, lek ngobrol tanpa tabir, mutahaqqiqatun, fitnahnya nyata. Summa, kemudian, inna amral hijab laisa khassan bi azwajir rasul, bahwa masalah perintah hijab tidaklah khusus berlaku bagi para istri Rasul, bal huwa amun li jami'i nisa'il mu'minin, akan tetapi hal ini bersifat umum bagi seluruh wanita-wanita mukmin. Bidalili qauli, dengan dalil firman Allah, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Hai Kanjeng Nabi, katakan kepada para istrimu, putri-putrimu, dan seluruh wanita mukmin, hendaknya mereka ngelembrehni, memanjangkan jilbab mereka. Jilbaban mekon nyamprik sak sirah tok, tidak menutupi dada, itu belum memenuhi syarat jilbab syar'i. Harusnya agak panjang sampai menutupi belahan dada. Nah, perintah ini tidak hanya berlaku bagi para istri Nabi, tapi berlaku juga wanisa'il mukminin. Fahal adakah kharajat, dikecualikan, mukminatun, seorang mukmin perempuan, min hadzal khitab, dari perintah ini. Wahal adakah amrul hijab, masalah hijab, nanya harus dari balik tabir, khasun, itu berlaku khusus, binisa'ir rasul, hanya kepada para istri Rasul, hatta yaz'uma, sehingga menyangka, ba'dul mudillin, sebagian dari mereka yang menyesatkan umat, menyangka annal hijab mafrudun, bahwa hijab itu diwajibkan, ala nisa'ir rasul khassah, hanya khusus kepada para istri Rasul, tu nasairin nisa, bukan perempuan-perempuan yang lain. Wa sanatahaddatsu bitafsil, dan kita akan berbicara dengan rinci insyaallah an hadzal maudhu, tentang tema ini, inda bahsil hijab syar'i, ketika membahas al-hijab asy-syar'i, wa nubayyin tilkal mazaim al-wahiyah, dan kita terangkan dugaan-dugaan lemah, allati ihtajja, yang berhujjah, biha, dengan mazaim wahiyah, ba'dul mutahallilin, sebagian dari golongan liberal, wa nubtiluha, dan kita akan batalkan dugaan-dugaan pendapat lemah itu, bil hujjatid damighah, dengan hujjah-hujjah yang akan mematahkan. Farji', rujuklah olehmu, ilaiha,
hukum-hukum ini hunaka di sana. Wallahu yatawallak. Al-hukmur rabi' halit ta'amul muqaddam lidhaif ala wajhi tamlik awil ibahah. Apakah makanan yang dihidangkan kepada tamu itu sifatnya dihibahkan, berarti boleh dibawa pulang, atau sifatnya dibolehkan, dipersilahkan? Kalau secara umum yang disuguhkan kepada tamu itu sifatnya sekedar dipersilahkan, monggo boleh dimakan, bukan untuk diringkesi dibawa pulang, ya, bukan untuk dihibahkan. Asyarat mengisyaratkan al-ayatul karimah wahya qauluhu fa idza ta'imtum fantasiru, mengisyaratkan ila anna ta'am alladhi yuqaddamu lidhaif, bahwa makanan yang dihidangkan kepada tamu la yakunu ala wajhi tamlik, tidaklah bersifat menghibahkan. Wa innama akan tetapi huwa makanan tersebut ala wajhil ibahah, sekedar bersifat membolehkan, mempersilahkan. Falau arada dhaif an yahmila ma'ahu ta'am ila baiti, andai seorang tamu ingin membawa makanan dibawa pulang ke rumah, la yajuzu lahu dzalik, tidak boleh demikian itu baginya. Li annal mudhif innama abahalahul akla faqat, karena si tuan rumah hanya sekedar membolehkan makan saja, tuna tamlik, bukan menghibahkan lahu kepada tamu, au akhdhihi, atau membawanya, mengambilnya, au iqaihi li ahad, atau memberikannya kepada seseorang, bukan. Qala al-allamah al-Qurtubi fi hadhil ayati dalilun ala anna ad-dhaif yaqulu ala milkil mudhif la ala milki nafsih. Dalam ayat ini ada dalil bahwa tamu itu makan miliknya tuan rumah, bukan makan barang miliknya sendiri. Li'annahu ta'ala, karena Allah Ta'ala dawuh fa idza ta'imtum fantasiru, jika kalian telah usai makan dan bubar. Falam yaj'al lahu aktsar minal akli, Allah tidak memberikan kepada tamu lebih dari sekedar boleh makan. Wala adhafa, dan Allah tidak menisbatkan ilaihi kepada tamu siwahu, selain hanya makan, bukan membawa pulang. Wa baqiyal milku ala asli, dan kepemilikan tetap saja kepada hukum aslinya. Apa? Toples barang-barang tetap milik tuan rumah, bukan miliknya tamu. Al-hukmul khamis hal zalan nikah an ummahatil mu'minin bimautin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah hilang status nikah dari para istri Nabi dengan wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lalu jandanya kau nikahi, ya enggak boleh. Qala al-Qurtubi fi tafsirihi al-jami' li ahkamil Qur'an. Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li ahkamil Qur'an qala dawuh ikhtalafal ulama'u fi azwajin Nabi. Ulama berbeda pendapat tentang para istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da mautih, setelah wafatnya Kanjeng Nabi. Hal baqina azwajan, apakah para istri Nabi tetap saja sebagai istri? Am ataukah zala, menjadi hilang an nikah, status nikah, bil mauti, karena wafatnya Kanjeng Nabi. Wa idza zala nikah bil maut, dan apabila telah hilang status nikah karena wafatnya Kanjeng Nabi, fahal, maka apakah
alaihinna wajib iddatul iddah atas para istri Nabi, amla atau tidak wajib iddah. Faqila dikatakan alaihinna adalah wajib atas para istri Nabi, al iddatu beriddah, li'annahu tuwfiya anhunna, karena Nabi wafat meninggalkan mereka. Wal iddatu ibadah, sedangkan iddah itu ibadah. Ya siapapun harus melaksanakan wong perintah, tak terkecuali mantan istrinya Kanjeng. Pendapat kedua, wakila katanya, la iddata tiada wajib beriddah alaihinna atas para istri Nabi. Li'annaha muddatu tarabbus, karena iddah itu kan masa tunggu. Khawatir nanti kalau langsung nikah dengan orang lain hamil. Sedangkan mereka enggak usah nunggu dinikah orang lain, karena haram dinikah oleh orang lain, enggak perlu nunggu. Dijawab, iddah itu tidak sekedar masalah menunggu untuk memastikan hamil atau tidak. Karena misalnya ada istri kecil TK, dinikah lalu diceraikan, enggak mungkin hamil kan? Tetap saja wajib beriddah kalau diceraikan atau suaminya mati. Berarti di situ iddah untuk ibadah, ngelakoni perintah. Layun tadaru, tidak bisa ditunggu biha dengan iddahnya para istri Nabi, al-ibahatu boleh dinikah. Qala dawuh si Qurtubi, wal qawlu astani, pendapat yang menurut Al-Qurtubi ini madhabnya Maliki. Madhab Maliki huwa adalah as-sahih, yang benar, enggak usah iddah. Liqaulihi, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma taraktu aku tidak meninggalkan, ba'du setelah ini, setelah wafatnya, setelah ini tidak meninggalkan nafaqata iyali, nafkah untuk keluargaku. Wa ruya, diriwayatkan bukan iyali tapi ahli. Wa hadza ismun khassun bizaujiyah, istilah nafaqata iyali atau nafaqata ahli itu istilah atau nama khusus bagi suami istri. Atau maknanya begini, ma utawi apa saja taroktu yang aku tinggalkan, warisan, ba'du setelah aku mati, adalah nafaqatu iyali, untuk memberi nafkah bagi keluargaku yang saya tinggal mati. Fa'abqa, Nabi menetapkan alaihinna atas para istri Nabi, an-nafaqata, hak mendapatkan nafkah, wasukna, hak mendapatkan tempat hunian, muddata hayatihinna, selama masa hidupnya mantan istri Nabi, likaunihinna nisa'ahu, karena mereka semua memang para istri Nabi. Wa hurimna, dan mereka diharamkan nikah, ala ghairihi, atas selain Kanjeng Nabi. Wa hadza huwa makna baqain nikah, dan inilah yang dimaksud dengan istilah baqaun nikah. Apa? Seakan tetap berstatus nikah, tetap berstatus istrinya Kanjeng Nabi, karena setelah Nabi wafat mereka tetap enggak boleh dinikah oleh orang lain, dan tetap menempati rumah tinggalannya Kanjeng Nabi. Wa innama, hanyalah, ju'ila, dijadikan, al-mautu, kematian, wafat, fi haqqi, bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bimanzilatil mughayyab fi haqqi ghairi, sama dengan kedudukan barang yang hilang bagi selain istri, bagi selain Kanjeng Nabi. Likaunihinna azwajan lahu fil akhirah qat'an, karena para istri Nabi itu tetap menjadi istri Nabi di akhirat nanti, qat'an secara qat'i, bi khilafi sairin nas, beda dengan manusia lain.
Suami istri itu setelah sama-sama wafat belum tentu tetap menjadi suami istri sampai akhirat. Li'anna ar-rajul la ya'lamu kaunahu ma'a ahlihi fi darin wahidah farubbama kana ahaduhuma fil jannah wal akharu finnar. Karena seorang tidak tahu apakah dia bersama keluarganya di satu tempat di surga, sebab kadang-kadang salah satunya masuk surga, yang lain masuk neraka. Fabihada inqata'a as-sabab fi haqqil khalqi. Dengan ini maka putus hubungan bagi manusia selain Kanjeng Nabi. Kalau Kanjeng Nabi tetap bersama istrinya sampai di akhirat. Ini yang dimaksud status nikah tidak hilang meskipun sudah ditinggal mati Kanjeng Nabi. Wa baqiya fi haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tinggal wa baqiya tetap fi haqqin Nabi bagi Kanjeng Nabi. Tetap status nikah bagi Nabi dan keluarganya. Waqad qala benar-benar bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sababin wa nasabin yang qati'. Setiap hubungan dan nasab putus. Nasab orang tua enggak bisa menjamin surga bagi anaknya. Illa sababi wa nasabi. Kecuali hubungan dengan saya dan nasab saya. Fa innahu baqin ila yaumil qiyamah. Sungguh itu tetap berlaku sampai hari kiamat, termasuk sabab hubungan suami istri. Fa amma zaujatuhu, adapun para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, allati faraqahunna, yang mana Nabi telah menceraikan mereka fi hayatihi, di masa hidupnya Kanjeng Nabi, mislul kalbiyah, semisal perempuan namanya kalbiyah, wa ghairiha, dan yang lain. Fahal apakah kana yahillu, adalah menjadi halal li ghairihi, bagi selain Kanjeng Nabi, nikahuhunna, menikah mereka yang dicerai Nabi? Fihi khilaf, dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Wasahih, yang benar, jawazu dzalika, boleh menikahi mantan istri Nabi yang bukan ditinggal mati tapi karena dicerai. 5, karena sesuatu ruya yang telah diriwayatkan annal kalbiyah, bahwa si ibu kalbiyah allati faraqaha, yang telah menceraikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tazawwajaha, telah menikahinya si Ikrimah bin Abi Jahlin, yang ahli tafsir itu. Si kalbiyah itu yang pernah dicerai Nabi akhirnya dinikahi oleh Ikrimah, alama berdasar riwayat taqaddama yang telah lewat. Waqila, konon katanya, innal ladzi tazawwajaha, sungguh orang yang menikahinya bukan Ikrimah tapi As'as bin Qais al-Kindi. Qala al-Qadhi Abu Tayyib, alladzi tazawwajaha Muhajir ibnu Abi Umayyah, yang menikahinya bukan Ikrimah tapi Muhajir bin Abi Umayyah. Walam yungkir, tidak menentang dzalika, riwayat ini, ahadun, seorang pun. Fadalla, menunjukkan ala anna, bahwasanya dibolehkannya menikah istri Nabi yang dicerai, ijma'un, hal itu sudah menjadi apa? Ijma'. Ma, tentang kesimpulan, terus itu yang menunjukkan ilahi kepadanya al-ayatul karimah. 1. An-nahyu an dukhuli buyutir Rasul, larangan masuk rumahnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghairi idznin, tanpa ada izin atau undangan. Wa biduni sabiqi da'watin, dan tanpa ada undangan lebih dahulu. Enggak ada undangan lebih dahulu. La yang bagi, tidak patut al-khuduru, hadir, qabla nudjit ta'am, sebelum matangnya manganan. Diundang walimah jam 12, teko jam 10.
nongkrong suwe karo ngenteni panganan mateng ngerepotkan tuan rumah ya. Wala tidak boleh pula, enggak patut al-mukthu tetenguk berdiam diri ba'da tanawuli ta'amil walimah setelah memperoleh makanan walimah. Wujubu ihtiramir rasul tentang kewajiban menghormati memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'zimuhu mengagungkannya wa imtithalu awamirihi dan mengikuti perintah-perintahnya wa taqdimu ta'atihi dan lebih mendahulukan taat kepada Rasul ala kulli syai'in atas perkara apapun yang lain. Hurmatu idza'ir Rasul, yang keempat, haram menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil aqwal dengan ucapan awil af'al atau perbuatan. Wa ta'addub dan harus bertata krama ma'ahu bersama Nabi fi jami'il ahwal dalam semua keadaan. Hurmatu nikahi ummahatil mu'minin min ba'di wafatihi. Haram menikahi para istri Nabi setelah wafatnya Kanjeng Nabi. Li'annahunna azwaju Rasulillah. Karena mereka semua adalah para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil akhirati di akhirat. Khulqur Rasul atau khuluqur Rasul, akhlak moralnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rafi yang sangat luhur, yamna'uhu menghalangi Rasul min amrin nas bil khuruj min manzilih. Akhlak Nabi perasaannya sangat peka, itu mencegah Rasul tidak mungkin perintah para tamu keluar dari rumah. Tamu sajalah yang pengertiannya. Fayambaghi adamul isqal alaih, maka patut tidak usah memberatkan Kanjeng Nabi. Nisa'ur Rasul, para istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hunna al-qudwatu wal uswah. Mereka lah menjadi teladan yang al-hasanah, teladan yang baik lisairin nisa, bagi perempuan-perempuan lain. Fayambaghi mukhatabatuhunna min wara'i hijab, maka sepatutnya bercakap dengan para wanita di balik tabir, kecuali memang perlu. Indonesia biasa langsung, asal enggak terjadi fitnah, enggak berduaan di tempat yang sepi. Wa fi adamil ikhtilat bin nisa safa'un nafsi, dalam hal tidak bercampurnya laki-laki dengan perempuan, hati menjadi jernih. Wassalamatul qalbi, hati menjadi sehat. Wa naqa'us sarirati, sama, hati nurani menjadi bersih. Wal bu'du an madhannit tuham, dan jauh dari sangkaan-sangkaan fitnah atau tuduhan-tuduhan. Al-adab allati arsyada ilaihal Qur'an, tata krama yang mana Quran telah menunjukkan kepada tata krama itu, yang bagi sebaiknya at-tamassuku biha, dipegang teguhi, wa tatbiquha, dan sebaiknya diterapkan tatbiqan kamilan, dengan penerapan yang sempurna. Al-Fatihah.